Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam seni, semangat. Selamat datang di virtual konser paduan seni suara Puspayona. Di ekskul ini terdapat seni vokal, tari, musik, dan teater. Virtual konser kali ini bertemakan Aku Indonesia, Satu Indonesia, Indonesia Jaya, di mana di dalamnya mengangkat kisah-kisah yang ada di Indonesia, baik kisah kerajaan, kisah perjuangan, dongeng rakyat, dan kisah romansa. Sebelum mulai virtual konser paduan seni suara Puspayona, saya, Novia Amanda, akan mengajak teman-teman untuk kenal lebih jauh tentang paduan seni suara Puspayona. Paduan seni suara Puspayona berdiri tanggal 26 November tahun 2000, dan untuk saat ini organisasi paduan seni dibina oleh Ibu Ayrinda Febriani dan coach kita Kakak Priyambadarati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, semangat. Hai semuanya, selamat datang di virtual konser ekstrakurikuler paduan seni suara Puspayona. Perkenalkan, saya Ibu Ayrinda Febriani SPD selaku pembina paduan seni suara Puspayona. Yuk kenalan sama ekskul kami. Ekstrakurikuler paduan seni berdiri pada tanggal 26 November tahun 2000. Di ekskul kami ini, kami memiliki 4 cabang yang paling hits. Ada vokal, musik, teater, dan juga tari. Selama berdiri, ekstrakurikuler paduan seni suara Puspayona sudah memiliki banyak sekali prestasi. Nah, bagi kalian pencinta seni sejati, yuk bergabung bersama kami di ekstrakurikuler paduan seni suara Puspayona. Biar nggak penasaran, mending sekarang kalian lihat penampilan dari kami. Selamat menyaksikan. Akan ada satu masa yang terasa sulit dan itu akan terjadi. Masa di mana semuanya menggigit jari tanpa pikir panjang bahwa kenyataan tak masuk akal. Namun itu nyata ada. Semua makhluk hidup berhak memiliki kebahagiaan jiwa, raga, dan batin. Mengalir bagai air dan lingkaran kehidupan akan terus berputar. Hari demi hari berbeda cerita hingga akhirnya waktu itu datang dengan sendiri membawa kesengsaraan dan kebahagiaan yang tak terbatas. Kini tak asing lagi untuk mempermainkan ucapan. Sekarang pedih dan tersayat hati melihat seseorang berkata jujur dan baik berada di tingkatan bawah, tertindas dan tak dipedulikan, sedangkan mereka berada di kenikmatan kebahagiaan yang mempermainkan ucapan. Pernahkah membayangkan kenyataan yang sesuai dengan pemikiran? Begitu dengan hati dan perasaan terombang-ambing saat masa seperti ini. Bahkan gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, sungai dan laut akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, setelah masa yang paling berat akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan, kemuliaan. Tapi zaman itu akan datang setelah sang ratu adil
dan satria bingit Jakarta di muka bumi. Kapankah matahari terbit? Kami lelah tak henti-hentinya menunggu hari kemasan untuk kebahagiaan yang sebenarnya. Semua
Indonesia. Negeri banyaknya budaya yang luas seluas samudra. Kami menjajah mereka karena mereka manusia-manusia lemah, tidak bersatu membuat kesatuan dan persatuan. Mereka tak pantas berpijak di negeri itu. Kitalah yang pantas. Kita Belanda, orang Belanda. Seperti kita, kuat, tidak lemah, jauh berbanding balik dari mereka. Keindahan yang asri, tanah ini akan menjadi milik kami. Belanda lah yang cocok untuk menguasai ini. Apa cinggungan tahu? Kulo sawijining suku banyak kehidupan sehingga sampai dari Indonesia. Ingatkan simbol tenang sehingga pernah tergambarkan. Bagian paling tua dan saat ini yaitu ingatkan simpilannya mengkulo merosot kulo membutuh aku saja bisa sih jika royal bangsa Walanda boga rupa alsari kanggo nangan kemerdekaan pribumi dan bisa mandiri pribumi dan bisa udang sorangan pribumi butuh manehna saku Tuan wartoskeun ka manehna Tuan sanes musuh namun cenah kitu kantunkeun ieu tempat bebaskan kuring perjuangkan bangsa kuring bebaskan kuring menangkan hak atas tanah kelahiran kuring Allah peringatan bangsa Walanda tepung desa kuring nyeret hiji warga sing surumpun mata kuring awas nafas kurang panting kuring berhasil keluar sabari neangan bara bantuan I feel for you, Indonesia. I want to have you. Tapi aku di sini hanyalah prajurit biasa. Jenderal Israeli Crow. But Jenderal don't have feeling. Why? Jenderal memperlakukan mereka sesuka hatinya. Jika keluarganya ada di posisi mereka, cukup muak aku melihat perlakuan jenderal terhadap mereka. It's time for me to defend too. Dengan penuh keberanian, aku membela Indonesia di hadapan jenderal. The jenderal is seorang lucu. Where? Mana? Indonesia? Alah, nyomong kosong. Katanya brave, strong. Tapi nyataannya tidak ada yang berani musir kami. Hanya orang Belanda. Jangan ampun di hadapan kami. Kami bukanlah pengecut pecundang seperti kalian ini. Yang hanya memanfaatkan kekayaan negeri orang lain. Kami tidak takut kepada kalian. Aku adalah pemuda pribumi yang lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober 1910. Suaraku dapat menggentarkan musuh-musuh.
mataku dapat melihat musuh yang bersembunyi, dan kehadiranku akan membuat musuh menjadi menggigil. Ya, aku akan lakukan. Sejak kemerdekaan, aku merasakan hal yang tidak enak dan ternyata benar. Ternyata para kaum putih itu kembali lagi ke negeri ini. Untuk apa kami dijajah kembali? Omong kosong. Hanya omong kosong kalian saja kan supaya kami takut. Tapi tidak takut dengan pencut, cundang seperti you. Bicara Pak Belanda. Kami bukanlah seorang pengecut dan pecundang seperti kau. Kami memiliki banyak strategi yang kau tidak ketahui. Aku Jenderal Sudirman. Saat ini aku berada di Yogyakarta. Setelah sebelumnya aku dan pasukanku bergerilya selama 7 bulan untuk melawan Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Pada awalnya aku dan pasukanku sempat diikuti oleh mereka, tapi kami berhasil menghindari dan membuat markas besar di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari markas itu, aku berhasil memimpin pasukanku untuk melakukan penyerangan pada 1 Maret 1949. Apa? Pintar, banyak strategi kata you. Halah, orang-orang kalian tidak bisa menandingi intelijen kami. Kalian stupid, masih mudah terpecah belah. Bagimu ini rendah, bagiku ini yang terbaik. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia untuk kehidupan lahirnya, sedangkan merdekanya kehidupan batinnya terdapat dari pendidikan. Apapun yang dilakukan oleh seorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Oke. But kami akan terus menikmati negara ini dan you ladies akan kami jadikan hasrat kepuasan kami. Hai Belanda, jangan sembarang bercakap mengenai emansipasi dan harga diri wanita. Tahu apa kau tentang wanita? Derajat kami lebih tinggi daripada nafsu birahi dan hasrat rendah hati. Emansipasi wanita memang tidak terjadi di zamanku, di mana wanita hanya dianggap tidak punya hak untuk maju. Wanita dijadikan objek bagi kesenangan laki-laki. Kaum laki-laki hanya menganggap wanita sebagai boneka yang boleh diperlakukan semaunya. Wanita dijadikan budak di istananya. Mereka hidup mengikuti aturan nenek moyang yang sudah terjadi dan hidup dengan bayang-bayang keterpaksaan. Aku tidak mau wanita mengalami ketidakadilan. Aku wanita yang ingin aspirasiku didengar, yaitu memperjuangkan emansipasi wanita. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukanlah milik suatu agama, bukan juga milik suatu kelompok etnis. Tapi negeri ini milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekarang kita mengerti, untuk membangun sebuah bangsa yang besar dan maju itu lebih sulit ketimbang melawan penjajah itu sendiri. Bangsa yang tidak percaya kepada kepercayaan dirinya, maka bangsa tersebut tidak akan bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Dalam pidatoku, sekali merdeka, tetap merdeka. Lalu, kucetuskan semboyan, kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Budi bahasa
sebuah hutan yang lebat, hiduplah berbagai macam hewan di dalamnya. Setiap hari, para hewan mencari makan dan minum di dalam hutan. Tidak terkecuali si kancil yang cerdik. Setiap hari, kancil selalu mencari makan di hutan. Suatu hari saat sedang mencari makan di hutan, kancil mendengar sesuatu. Tolong, Diam! Siapa suruh berisik? Sebentar lagi aku santap. Tak boleh. Yang bisa menyantap kerbau ini hanya aku, sang raja buaya. Ya, Minggir semua! Hanya ratu hutan yang boleh memakan semuanya yang ada di hutan ini. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Kancil, tolong aku dong. Mereka mau makan aku nih. Ular? Buaya? Harimau? Jadi kalian cuma ingin makan kerbau saja? Rugi sekali. Kalau aku jadi kau juga 3 hari masih lapar perutku. apa maksudmu, kancil? Padahal Raja Sulaiman sedang mengadakan jamuan makan siang sepuasnya loh untuk seluruh hewan. Raja Sulaiman? Seriusan, Kancil? Jangan bohong. Betul, tapi syaratnya hanya hewan yang hebat saja yang boleh masuk. Jelas aku, sang ratu hutan. Belum tentu. Raja Sulaiman bilang hewan mana yang bisa selesai menghitung bulu di tubuhnya dari bulu hidung hingga bulu kaki dalam waktu tercepat, dia yang menang. Hitung bulu? Pasti aku yang menang. Buluku paling sedikit. Ya, Siapa bilang? Buluku juga sedikit. Jadi aku yang akan menang. Harimau, buaya, dan ular pun mulai sibuk menghitung seluruh bulu di tubuh mereka. Tanpa disadari, Kancil berhasil menyelamatkan kerbau. Terima kasih, Kancil. Kalau tidak ada kau, habislah tubuhku dibuat sate oleh mereka. Sama-sama kerbau, ayo kita segera lari. Masya Allah, panas sekali hutan ini. Aku harus segera makan. Perutku lapar. Astagfirullah. Wah, apaan tuh? Masya Allah, pucuk dicinta. Bulan pun tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu saja kau. Iya, siapa kamu? Ganggu saja. Wah, bisa. Kayak pemburu aja. Ya, Yang udah, sekarang ente semua diam di situ. Aneh di sini, aneh tembak satu-satu. Ai, pemburu. Matilah kita. Jangan di
saat cinta sedang mekar bersemi, namun waktu pergi berakhir. Sungguh sebuah rahasia yang tidak bisa ditebak oleh insan manapun. Dua insan yang saling mencinta, Galih dan Ratna. Namun waktu merubah segalanya, memutus alur perjalanan cinta mereka. Akankah waktu kembali untuk mereka? Hal sederhana seperti ini pun rasanya menyenangkan bagiku saat bersamamu, Ratna. Rasanya ingin gue kembalikan waktu agar lebih lama. Galih, waktu tidak dapat ditebak, tapi kau tak perlu khawatir. Selama waktu masih bisa berjalan, aku akan menemanimu seperti saat ini. Prikiteu, meni mesra pisan kayak di film-film. Bibi jadi angry cemburu. Kapan ya Bibi punya pasangan, punya ketapel? Kapal, Bi, bukan ketapel. Si Bibi nih ganggu aja. Yaudah Bi, pesan baksonya 2 yang spesial. Buat Ratna, tambahin cinta biar nikmat. Siap, on the way. Galih, kamu baru pulang. Dari mana saja? Aku habis ketemu sama Ratna, Bu. Sudah saatnya kamu fokus untuk masa depanmu. Beberapa hari lagi, kamu akan lulus. Dan Mama sudah persiapkan semuanya untukmu. Kamu akan kuliah di luar negeri. Agar masa depanmu cerah dan mimpimu bisa terwujud. Mungkin sekarang sudah saatnya kamu meninggalkan gadis desa itu, Galih. Nyonya, ada tamu di depan menunggu Nyonya. Baik, Bi. Terima kasih. Sekarang, ikuti nasihat Mama dan kamu putuskan takdirmu. Galih, kamu hebat lulus dengan nilai tertinggi. Aku senang. Makasih Ratna, akhirnya kita lulus sekolah. Tapi nilai ini justru tidak membuatku senang. Ada yang harus aku bicarakan sama kamu. Tentang apa, Galih? Setelah ini, aku sepertinya tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Karena aku akan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Maaf ya Ratna, serius. Aku gak akan pernah bohong soal perasaan aku ke kamu. Galih, sudah. Aku mengerti. Ini adalah impianmu sejak lama. Dan aku pun tidak pernah meragukan itu. Aku akan rela berpisah untuk saat ini. Agar kau bisa mencapai cita-citamu. Dan aku selalu yakin dengan perasaanmu. Begitupun aku dengan cintaku kepadamu. Galih, ayo. Sudah saatnya kita pergi. Tak ingin di sini. Ku ingin cinta yang abadi. Ratna, mengapa kamu menangis? Aku tahu Galih punya mimpi yang sangat indah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Ratna, cinta dan waktu terkadang tak sejalan. Ada masanya bertemu dan ada masanya berpisah. Tapi yakinlah, semua akan indah kembali saat cinta tidak salah memilih seseorang. Iya Kak Ratna, jangan sedih lagi. Berdoa saja supaya Kak Galih selamat sampai di sekolahnya. Lagi pula kan masih ada si Jupri itu yang pengen main sama Kak Ratna. Hehe. Kamu tuh ya. Sudah. Ratna, kau pun harus mengejar impianmu. Sekarang jangan bersedih dan kejar cita-citamu. Hari berlalu, waktu bergulir, siang berganti malam, bulan berganti purnama. Namun cinta tidak berubah, karena cinta tidak salah memilih insan. Akhirnya bertemu kembali. Maaf, permisi. Apakah ini kantor Yuwana Design? Iya, benar, di sini kantor. Galih? Loh, Ratna? Ternyata benar. Meski waktu tak sejalan, namun cinta tidak pernah salah memilih insan. Maaf ya Ratna, telah meninggalkanmu. Sekarang semua mimpiku sudah selesai. Aku akan terus menemanimu. Tidak apa Galih, aku pun akan menemanimu selamanya. Cintamu abadi. Wahai Galih, wahai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu.
Indonesia telah merdeka. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan. Jangan sia-siakan hasil diplomatik para tokoh nasional demi kemerdekaan ini. Dan gigihnya kerja keras para tokoh nasional agar Indonesia tetap merdeka. Hingga keinginan para rakyat pun terwujud, yaitu Indonesia yang merdeka. Indonesia bebas penjajah. Indonesia bebas perbudakan. Indonesia bebas mengeluarkan hak dan aspirasi mereka untuk Indonesia. Sehingga rasa perjuangan yang sama pun timbul untuk Indonesia yang merdeka seutuhnya. Hadapilah